Halo, kita dari kelompok satu akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Sebelum kita melanjutkan ke dalam titik materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Dengan saya sendiri, Divira Nur Fatimah Zahra dengan NPM 2412030023 dan rekan saya Lutfi Alia Febianti dengan NPM 2412030011 dan rekan saya yang satunya lagi Karina Tahira dengan NPM 2412030001 dan rekan saya yang terakhir ada Fedina Natalia Stiani dengan NPM 2412030022. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian keseimbangan pasar sebagai konsep inti ekonomi mikro. Keseimbangan terjadi akibat jumlah diminta sama dengan jumlah ditawarkan. Mengaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang, harga pangan dan BBM sering berfluktuasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, teknologi, serta kondisi pasar. Nah, pada video kali ini, kita akan memahami mengenai keseimbangan pasar dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, yang selanjutnya keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu sama, terjadi pada harga yang tertentu. Artinya tidak ada yang merasa kekurangan atau kelebihan pada barang. Titik pertemuan antara kurva permintaan atau D dengan kurva penawaran atau S biasa disebut dengan titik keseimbangan. Titik keseimbangan biasa dilambangkan oleh huruf E atau equilibrium. Pada titik kali ini, pasar bisa dikatakan dengan kondisi yang paling stabil. Dalam kondisi keseimbangan, tidak terjadi yang namanya kelebihan permintaan atau shortage, dan tidak terjadi juga dengan kelebihan penawaran atau surplus. Semua barang yang diproduksi terjual laku sesuai dengan permintaan pasar. Harga yang terbentuk pada titik ini biasa disebut dengan harga keseimbangan atau P, sedangkan jumlah barang yang diperdagangkan biasa disebut dengan kuantitas keseimbangan atau Q. Oleh karena itu, keseimbangan pasar menunjukkan bahwa mekanisme pasar bekerja secara efisien karena kepentingan konsumen dan produsen dapat terpenuhi secara bersamaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan surplus konsumen dan surplus produsen yang berkaitan langsung dengan efisiensi pasar. Surplus konsumen adalah selisih antara harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya. Surplus ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena mereka membayar harga yang lebih rendah dari yang mereka sanggupi. Secara grafis, surplus konsumen ditunjukkan oleh area di bawah kurva permintaan dan di atas garis kurva harga pasar. Sementara itu, surplus produsen adalah selisih antara harga pasar dengan harga minimum yang bersedia diterima oleh produsen untuk menjual barangnya. Surplus ini mencerminkan keuntungan yang diterima oleh produsen karena mereka dapat menjual produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi dan biaya minimum produksinya. Pada grafik, surplus produsen ditunjukkan oleh area di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga pasar. Jika kita menjumlahkan surplus konsumen dan surplus produsen, maka mereka akan mendapatkan total surplus yang menggambarkan tingkat efisiensi ekonomi dalam suatu pasar. Semakin besar total surplus, semakin efisien pasar tersebut dalam mengalokasikan sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai surplus konsumen dan surplus produsen, yaitu dampak keseimbangan pasar terhadap surplus. Baik, untuk yang pertama yaitu surplus konsumen, selisih harga yang bersedia dibayar dengan harga pasar, sedangkan surplus produsen yaitu selisih harga pasar dengan biaya minimum produsen. Penjelasannya yaitu total surplus sebagai indikator efisiensi. Contoh sederhananya, saat harga turun, konsumen diuntungkan, dan saat harga naik, produsen juga diuntungkan. Berdasarkan kasus nyata di Indonesia, yang pertama, harga beras. Produksi meningkat. Jika produksi meningkat, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Kemudian, jika harga turun, maka surplus konsumen akan naik dan produsen turun. Yang kedua, harga BBM. Biaya produksi BBM naik, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri, sehingga biaya naik, maka surplus konsumen akan turun. Yang ketiga, harga cabai. Produksi turun akibat cuaca, maka harga akan melonjak dan konsumen akan dirugikan.
petani kecil juga belum tentu mendapat keuntungan. Keseimbangan pasar bukan hanya teori, tetapi terjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya peran pemerintah pada stabilitas pasar.